Rekor. Saya tinggalkan Susi Bohai untuk menuju ke sebuah kelompok dangdut lainnya. Caca Romeo sudah eksis selama lebih dari 10 tahun menghibur warga di sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara sampai ke beberapa wilayah di luar kota Jakarta. Kelompok ini didirikan oleh sosok yang akrab dipanggil Babe Caca, seorang bekas penata rambut yang memilih mengelola grup dangdut koplo sebagai sumber penghidupannya sejak tahun 2001. Kalau Babe Caca Romeo, iya itu jadi manajer penyanyi ini udah berapa lama? Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Tapi Babe kan dulu penata rias. Iya, kan? saya dulu nggak boleh sebut ya nama. Ya pokoknya penata rias. Terkenal ya, saya 16 tahun. 16 tahun. Terus apa yang membuat Babe akhirnya malah manage grup dangdut begitu? Sebenarnya saya nggak ya, cuma saya punya anak. Kebetulan dia sempat sekolah nyanyi, sekolah musik, jadi ya sekalian deh. Tapi dari awal begitu ya, sejak 12 tahun bikin grup gitu ya, memang genre-nya udah memang saya dangdut koplo gitu. Sebenarnya kalau kita mesti kembali ke dangdut yang lalu, nggak laku, Mbak. Gak laku mah dangdut yang lalu tuh. Dangdutnya siapa sih? Dangdutnya siapa tuh kalau dangdut yang lalu? Jadi kalau yang lama kan, kalau yang sudah punya nama nggak apa-apa, Mbak. Kalau kita masih di kampung-kampung nggak ada yang diangkat. Ya kita berusaha, Mbak. Kita tuh dari dangdut yang biasa, akhirnya kita mulai beatnya naik sampai sekarang. Itu kita dari dari yang sempat juga ikut vulgar, Mbak. Karena permintaan dari yang aja. Untuk kesini-sininya, saya udah nggak mau, Mbak. Karena dulu pernah sevulgar apa sih kalau Mbak ya, bilang masalah pakaian gitu. pakaian apa kebuka sekali gitu? Nggak kebuka, namanya Goyangannya? ya, iya pakaian ya. Tapi saya tuh cuma mau nurutin yang itu aja. Permintaan yang aja. Nah udah kesini-sini saya udah nggak mau, Mbak. Jadi ya alhamdulillah ya kayak Sekarang batasannya cukup seperti ini. kalau goyang saya nggak bisa atur, Mbak. Oh, bukannya Anda sebagai manajer yang mengatur? Iya, masalah ketukan gendang apa kita bahas. Tapi kan masing-masing ada yang bisa goyang, ada yang enggak. Nah, kedua kita nggak bisa kontrol. Kalau musiknya enak, mereka nggak bisa kontrol. Mbak Ima, ada batasan nggak misalnya kalau ada orang yang mau kasih saweran begitu ya, tapi dia mau pegang-pegang begitu? Iya, itu perlu tuh. Jadi kalau itu bikin dibisikin, namanya orang nyawer kan kadang-kadang lagi mabok. Jadi kalau orang mabok kan itu nggak sadar, Terus baliknya dibisikin aja. Kalau nyawer yang sopan, Anda sopan tapi pun sopan. Tapi kan dia lagi mabuk, gimana tuh ya bisikinnya? Dibisikin, sopan. Ngerti dia ngerti. Oh, oke. Kalau nggak ngerti kan ada keamanan. Oh iya. Nah, kalau Mbak Eva pernah nggak ada pengalaman yang tidak mengenakan gitu loh, kan namanya juga penyanyi, ditonton banyak orang gitu depan publik siapapun ya. Tadi kalau dilihat di panggung aja bisa aja orang naik mau ikut joget kan. Ada sih suka dukanya, sukanya ya kita happy, dukanya gitu kalau ada yang nyawer ya suka iseng gitu naruh di mana dan mana ya itu tergantung kitanya, kita bisa mencegahnya gitu loh. Jadi ada etikanya, kalau kita dia nyawer ini, kalau kitanya diam aja mungkin dia keterlaluan kan, tapi kalau kita mencegah dengan sendirinya begitu mungkin dia akan sadar sendiri gitu loh, dengan bisikan omongan maaf ya mas ya yang sopan, nah gitu. Kalau jadi manajer grup gitu ya, gimana sih sekarang? Lagi banyak order atau lagi sedang atau gimana nih sekarang? Ya alhamdulillah sih lumayan. Nah, lumayan tuh Sekarang berapa? lumayan. Lumayan tuh kalau ukurannya sebulan berapa kali manggung? Nggak tentu ya, seperti kayak nanti kita bulan 11 ini, bulan 11 ini ya. November ya. Tanggal 2, tanggal 3 ada 2, tanggal 4 ada 2, tanggal 5, 7, 8, 10, 11, Wah padat ya. 17, 2, 18. Waduh, apa Sampai ya? Januari, Januari ya? Januari tanggal 5 sama tanggal 27. Iya. Desember, Padat lah ya. tanggal 1 sama 27, Februari sama tanggal 2. Nah itu jadwalnya padat begitu ini. Ima masih sekolah kan? Iya di SMK. Terus bukannya masih sekolah juga kan? Udah lulus. Nah Ima berarti masih sekolah gimana tuh? Jadwalnya padat begitu, boleh dong izin? Kan rata-rata mereka bantu orang tua, jadi mungkin dapat dari sekolah gitu. Oh dapat izin, jadi izin. Bantu orang tua. Jadi rata-rata Ini kan sekarang hari sekolah ya sebenarnya, berarti Ima izin gitu.
Udah lagi libur? Oh begitu. Meliburkan diri. Tapi Bang Caca, gimana sih merekrut gitu ya? Teman-teman tuh ada polanya tidak? Ada standarnya nggak kayak? Jadi begini, kalau saya sih pertama disiplin. Nah kebetulan kan kita ya, kalau biasa, jadi penyanyi itu jam 9 udah ngumpul. Karena kostum apa semua dari saya. Dari make up apa segala macam itu. Saya kepengen kalau kita ini yang nonton, kalau kita tuh artis gitu. Kadang-kadang lebih bagus yang nonton daripada yang artisnya. Boleh cek. Makanya kalau Terus kedua, Ini kalau berarti kostumnya Fanya, Babe yang nentuin. Ini Babe yang pilih celananya. ya saya yang ngatur semua. Oh oke. Nggak percaya kan? Ya, tapi memang harus sependek itu celananya ya? Yang panjang kan aneh, Mbak. Yang penting pakai legging hitam. Oh oke. Kalau pakai kulit saya udah nggak tahu. Oh gitu. Kan yang penting hitam. Ya kan? Iya. Lebih nutup lah ya, gitu ya. Pokoknya saya mau tanya Mbak, sopan tetap seksi. Oke. Kalau dangdut nggak seksi nggak bisa Mbak. Coba pakai gedomer-gedomer. Berarti kalau udah milih dangdut koplo karena memang pasarnya di situ ya. Iya. Kalau main dangdut yang lama nggak ada Sebenarnya kan kita lagu-lagu yang lama yang dibikin koplo. Sebenarnya sih menurut saya. Tapi ada tokoh dangdut Indonesia yang nggak mau lo lagunya dinyanyikan koplo begitu. Tapi saya minta maaf loh sebelumnya ya, minta maaf. Minta maaf sama siapa? Ini minta maaf. Jadi begini loh, kalau saya yang punya lagu. Kalau saya nih, kan kalau diputarin sekarang kan nggak ada yang denger Mbak. Kayak lagu enak ada apa segala macam yang dulu, gitu, maaf ya kalau disebut. Nah, di koplo kan dikenal lagi. Dapat tahu, oh ya, tidak Mbak, bener ya sih? Bener ya? Itu aja. Kalau Ya, saya minta maaf sebelumnya ya kalau maklum soal saya undangan jadi kalau salah minta maaf. Oke. Mbak, dicekal. Takut dicekal ya? Iya. Kalau artis dicekal nggak apa-apa, langsung ketemu saya langsung masuk penjara. Oh gitu ya. Ini kan dari muda sudah nyanyi dangdut begitu ya, udah mentas, udah enak cari duit sendiri gitu ya. Nah ke depan mau jadi apa begitu? Apakah ini udah profesi yang Ima pilih? Tidak, ini kan tapi hanya sekedar hobi untuk nggak menyanyi aja kan, masih mengikuti pelajaran juga sambil membiayai sekolah sendiri kan, tanpa bantuan orang tua. Jadi Jadi mana sekarang Ima? di SMK dekat rumah, dekat swasta. Kalau mau lulus, cita-cita saya pramugari. Oke, masih on track ya. Tadi Ima bilang mau jadi pramugari gitu ya. Berarti ini cuma menjadi batu loncatan lah ya. Iya. Nah, berapa lama lagi mau nyanyi gitu? Ya cuma buat ini dong, hobi doang sih. Nyanyi kan buat hobi doang. Jadi nggak mungkin selamanya kan jadi penyanyi gitu. Kan tujuan Ima mah buat emang sekolah kan, masih sekolah juga buat cita-cita Ima. Mau menjadi pramugari, jadi nggak selamanya jadi penyanyi. Nah, kalau Mbak Eva bagaimana? Apa nih ke depannya kira-kira emang sudah memilih jalurnya akan jadi penyanyi dangdut terus? Aku kepengen kedepannya bisa berdangdut, tapi kan kalau penyanyi itu ada masanya Mbak. Jadi terkadang dia di atas, ada juga terkadang dia di bawah gitu. Ada masanya. Tapi aku kepengen kedepannya bagus, lebih baik lagi. Karena lebih baiknya tuh apa-apa tetap di jalur ini ya, atau mau ganti profesi? Ya mungkin aku lebih enak di dangdut dulu gitu loh. Mungkin kedepannya nggak tahu deh ya. Mbak Caca Romeo, Mbak Eva, Mbak Ima nggak banyak. Terima kasih banyak ya. Selamat bertugas lagi, menghibur. Iya. Mencari suatu prestasi itu harus cari sensasi dulu dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi faktanya Anda sangat sensasional waktu muncul tahun 2002, kemudian ke 2003, Mbak dengan goyangan ngebor Mbak. Sebenarnya Faktanya kalau- sangat sensasional.